Allah tidak mesti ada saksi, betul. Kenapa kemudian syahadat itu diharuskan ada saksinya? Karena terkait dengan hukum. Misalnya nggak diminta meninggal dunia, keluarganya nggak tahu, keluarganya taunya dia itu masih oten. Nah, kita sebagai muslim wajib memakamkan saudara kita dengan batu bara, dengan nyanyian, wajib memakamkan mereka dengan cara islami gitu loh. Makanya untuk membuktikan bahwa si jenazah ini ada Islam, kita perlihatkan sertifikat Islamnya, kita perlihatkan video foto-fotonya bahwa ini pada saat dia bersyahadat, gitu maksudnya. Tapi kalau dikatakan apakah bisa mereka syahadat tanpa, bisa. Oh, Allah Maha melihat kok. Islamnya sah, cuman secara hukumnya aja dia harus seperti yang kita sampaikan, dikarenakan ya mana tahu meninggalkan atau mau ganti KTP atau identitas, maka ya dibutuhkan kesaksian gitu. Alhamdulillah kabar saya baik. Isi acara kajian, isi acara pengajian alumni bisa nggak bisa, tapi materinya itu ya perbandingan agama gitu loh, beda sama materi-materi ustadz. Ya mungkin sejarah penyaliban, tapi diambil dari simpul Al-Quran. Ayatnya misalnya Nabi Isa diangkat ke langit, digantikan oleh orang yang diserupakan. Habis itu kita sajikan data-data Biblenya sebagai uraian gitu, bukan pendukung tapi uraian saja untuk pengetahuan. Nah masalahnya, apakah semua orang suka materi-materi kristolog? Kan tidak semua suka gitu. Bang, aku mau jam abang. Nah, itu aja terus. Adikku blokir permanen, ikut di sini juga. Enggak live rupanya, Dek. Masya Allah. Ya, seru ilmu perbandingan agama itu seru bagi kita yang suka. Tapi bagi mereka yang tidak suka, gimana? Apa sih ini bahas-bahas Yesus? Bang Suma aja pernah diusir. Bang Suma pernah diusir dari masjid. Itu bukan kajian apologet, cuman mensyahadatkan. Mas mau mensyahadatkan polisi waktu itu. Saya mau diusir di masjid, mau di masa pun. Udah sondi abangku, Masya Allah. Suntuk bang, suntuk. Lagi di kantor, ada nunggu sedikit, biasalah. Petugasnya lagi keluar. Udah sondi ada di sini, jadi nggak enak. Matikan ada udah sondi, nanti kena SP lagi kita. Tangan, mau lihat tangan? Tangannya kutil. Ini kutil. Kutil tangannya, gatal-gatal. Tangannya gatal, kutil. Kalau ada yang mau belikan vitamin C, silakan aja biar sembuh. Ini akun belum bisa naikin orang, teman-teman. Belum bisa. Jadi kalaupun minta permintaan,
belum bisa naik. Ini akun kecil. Akun kecil ini. Film Doti itu nanti insya Allah sekitar bulan 7. Ya, Mbak Faris. Bulan 7 lah, bulan 7, bulan 8 lah. Yang pasti sudah antri di XS1. Oke. Kita nonton rame-rame ya. Ajak keluarga semua datang nonton ya. Bona. Sukseskan film Bang Suma ya teman-teman. Film Doti ya. Bang alumni 212, alumni kiamat 2012. Masya Allah, jumpa di sini teman sahabatku. Sama 100. Gak ada ngomong ya? Ini jangan sampai. Kok jahat kali ya? Kemarin banyak sekali duitnya. Sekali dia di pas bus gak? Hah? Kas besar bisa nggak? Bisa deh. Besar. Mau baru nih? Yang baru lah. Buat Iqbal beli cendol. Tukar dulu yang ini tukar dulu aku. Oh iya. Jadi bisa merata tukar uang kecil ini? Besok bisa nggak? Dan keluar nih yang nganu. Tapi kalau yang sortiran tuh. Besok saya masuk kantor sore ya. Ya. Besok sore saya datang ya. Iya. Mau biar mana? Buka pasar om Besta? Iya. Kasih Mau Iqbal biar sampai. bahas tentang Yesus. Mau? Saya bahas di kantor tentang Yesus mau. Sudah tanpa Paulus. Tapi yang iya biar apa? Dia seceramah di sini. Bukan, itu uang untuk ini, untuk dari kantor pulang ke rumah. Ini gini kan? Nah. Sombong enggak. Itu dana untuk kegiatan ngerjain OTN. Oke teman-teman, kita baca-baca komennya. Bang Imun, Encik Suma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neng, thank you. Adit Putra, barakallah fik, sahabatku. Boyong Sandi, terima kasih ya semuanya yang kirim gift-nya ya. Insya Allah bulan suci Ramadan ini berkah. Adi, thank you semuanya. Susan Listrik, cantik kali namanya. Maksudnya itu disengat itu ya. Papa Nando, etnis, thank you. Film Doti itu ngangkat kisah apa bang? Film Doti itu bercerita tentang ilmu hitam. Kalau di Jawa itu teluh, santet, kayak gitu-gitu. Ya, Mama Lutfi, thank you. Jelas kayak cerita-cerita kayak gitu, santet, terus bagaimana menangani sihirnya dan seterusnya gitu. SJ, Elisa, Susan Listrik, thank you. Kayak gitu-gitulah. Intinya ceritanya itu yang terkait dengan ilmu hitam. Bang Suma di situ main sebagai kepala dusun. Main bersama dengan Bang Billy ya. Bang Billy, terus siapa nama artis perempuan kemarin itu? Teman mainku juga. Akitea, barakallah. Sainul, siapa namanya? Terus main sama Ahmad Pule. Ahmad Pule itu ponakannya Mandra, anaknya Mastur. Harti Torar, YP. Main sama mereka, main filmnya sama mereka. Kemudian insya Allah ya, abis ini main filmnya lagi Sabeni Reborn, film Betawi. Lu lagi Cel,
pegang kain aja gemetaran lu tangan lu cel. Pakai lu mau ngelawan penjahat lagi lu. Nah, kayak gitu nanti lah dialeknya, dia lihat dialek Betawi. Habis itu mungkin Yosi, thank you Yos. Habis itu mungkin ini ada 9 santri. Jadi ada beberapa film yang rencananya melakukan penawaran ke Bang Suma, tapi kita lihat dulu apa yang kita lihat. Nominal kontraknya. Ya kan? Harus itu. Soalnya menyita waktu juga itu. Kayak main film Doti kemarin kan, ingat nggak? Main Doti itu 14 hari. Saya sampai ninggalin netizen itu lama kan. Kita live-nya jarang kan gara-gara itu. Sedangkan kalau saya nggak debat itu saya merasa rugi gitu loh. Merasa rugi kalau nggak debat akunya. Kenapa merasa rugi? Ya ilmunya itu tinggal di kepala. Nggak keluar sehari itu pening rasanya kalau nggak menyampaikan pengabaran materi-materi kristolog dan Islamologi gitu loh teman-teman. Jadi kalau penawarannya di atas 100 ya bolehlah kita hitung-hitungan gitu teman-teman. Bandung kemarin kita kesana loh. Cuman kawan-kawan aja nah yang nggak merapat. Kita kemarin di Ciwidey. Mudah-mudahan jadi habis Lebaran kita jumpa lagi, rencana ke Bandung lagi kita. Pak Bom jadi pemeran pembantu sudah pernah kutawarin sih. Cuma dia jadi jadi Wandu. Tahu Wandu? Tahu nggak? Wanita duplikat. Tapi begitu diperlihatkan kemudian fotonya, sutradara nggak mau. Katanya bukan karena wajahnya, bukan karena budinya juga, makanya dia nggak diterima untuk pemeran Wandu. Jadi kita sutradara, lalu apa bang? Kok bisa kawan aku ini kan cocok, udah pakai wig warna pink. Alasannya begitu dilihat model perutnya, katanya ini banyak makan. Honornya 10 juta bisa untuk makannya aja bisa 40 juta dalam seminggu. Karena makannya dia ikan mentah tanpa dimasak pun bisa. Sayur kangkung itu dengan akar-akarnya langsung disedap. Jadi sutradara takut. Lagian gak ada lagi baju yang cocok dengan badannya katanya. Takor bandar. Oh iya, tadi pas ketemu siapa? Pas ketemu Stanley itu kan ternyata dia kan memang kan dia ini kan ada studio tuh ya. Dia aktivis, ada studio di Makassar, ada studionya, studio rekaman. Dia juga kan ada bandnya bagus, suaranya juga bagus tuh anak. Dia informasikan, bang, tahu nggak waktu saya di Jakarta barusan kumpul semua sama artis-artis senior. Apa? Ternyata Noah, Ariel dengan Reza, ya, bandnya dia dan Andre Stinky itu semua nonton debat kita loh, teman-teman. Andre Stinky yang mana ini Stinky ini? Ada kamu. Yang mana orangnya tuh? Ada yang pakai mata yang sering sama Sule. Oh itu yang pelawak itu. Tetes air mata basahi pipimu. Yang itu kan? Nah itu si Andre itu sering nonton debatnya Bang Suma bersama dengan Noah Reza dan beberapa artis yang lain. Ya gitaris atau drumnya ya kan. Ya alhamdulillah kalau dari kalangan mereka itu udah mulai memperhatikan dunia apologet kayak kita ini, itu artinya ada perkembangan gitu ya. Maksud saya mereka memperhatikan juga aspek keyakinan, aspek keagamaan mereka. Seperti Bang Musafir yang suka kirim gift,
Semoga diberkati oleh Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak kaget sih kalau misalnya artis-artis itu pada nonton. Kenapa? Karena waktu masih hidup almarhum Ko Stefan, ingat nggak? Ko Stefan ingat nggak teman-teman? Pernah hijrah. Waktu ada acara hijrah versi itu mereka nunggu Bang Suma sampai 3 hari loh. Mereka nggak mau pulang. Bang Suma harus jumpa sama kita, kata mereka kan. Ari Untung, kemudian Ulan Jamila, Beta siapa nah? Dek, yang Cina itu Betran siapa? Yang artis banyak pokoknya puluhan artis yang mau ketemu dengan Bang Suma waktu itu. Betar apa? Siapa namanya ya? Yang di foto-foto itu loh, banyak foto-foto. Iya. Betrana, betul. Betran Antolin. Kalau Ruben tidak pernah, beliau nggak pernah ketemu, dan beliau juga nggak mualaf kan. Betran. Hah? Waktu itu ya, Tengku Wisnu juga ada. Banyaklah, alhamdulillah. Bukan kita yang antusias ke mereka, tapi alhamdulillah mereka yang antusias ke kita gitu. Penasaran Bang Suma mana kok? Mana orangnya? Ya pas kita makan apa? Kamu ikut gak waktu itu? Oh, Taufik ya. Yunda aja ikut ya? Iya. Iya, makan konro waktu itu ya kan? Konro yang di sini? Iya. Konro Karebosi. Ruben belum ada informasi ke kita. Rambutnya sengaja dipanjangin teman-teman, karena kan nanti main di film Betawi itu rambutnya agak gondrong. Kayak mandra. Kayak mandra. Tuhannya tetangga dong kalau gitu rambutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Masya Allah. Tangan, ini dari tadi ditanyain. Ini kutil, gatal ini. Gatal ini. Tapi ini udah mati rasa ini. Pukul apa bagus ya? Ini udah mati rasa ini. Ini nggak ada rasanya lagi nih. Udah nggak ada rasanya ini. Mana ya bagusnya ya? Ini kutil. Nggak ada rasanya sudah ini. Ada? Thank you. Oh, gila nih. Ini sudah nggak berasa lagi nih. Ini kalau gatal ini tahun berapa itu ya? Saya pernah atraksi pecahin batu merah 3 susun lengkap dengan cor. Alhamdulillah lolos ini. Terus pernah pecahin kayu jati 3 lapis. Tebalnya segini. Orang nggak percaya kan? Kayu jati tebalnya segini, 3 susun. 3 susun. Waktu ngambil dan satu itu ya. Waktu pecahin kayu di sana, papan. Tanjung. Iya. Zular, thank you. Bukan batu aki ini. Ini enggak ini lagi bang, enggak bergerak lagi nih ya. Enggak bergerak, ini udah mati rasa dia. Didorong pun ini kan. Coba teman-teman kasih gini tangannya. Habis itu dorong. Habis itu dorong.
Di situ dorong. Udahlah, kalian kerjain saya. Udah. Ini nggak begini langsung, ini nggak begini. Ini banyak ini apa? Banyak sejarahnya ini. Sudah banyak obat ini, tapi banyak juga orang yang banyak juga orang dibikin rusak. Ada yang sumbing, ada yang giginya jatuh, robek. Gitu. Nah, jadi waktu itu sahabat-sahabat sekalian, saya istilahnya orang lama tapi jadi anak baru kan. Jadi anak baru saat itu. Jadi orang-orang yang junior-junior ini yang tidak kenal Bang Suma, ya namanya juga aliran keras. Di situ orang berasa paling jago, berasa paling hebat lah, paling kuat, paling sakti. Bang Suma baru datang nih, baru datang sebagai murid baru ceritanya kan. Jadi mereka nggak kenal Bang Suma, datanglah, saya datang gitu. Diperlihatkanlah ilmunya segala macam ya kan. Kebetulan waktu itu master kita itu memang sayang sama Bang Suma ya kan, karena termasuk murid teladan dan murid yang disayangi lah. Jadi singkat cerita, pekan depan saya memang datang lihat siapa yang paling sakti ini.
yang paling sakti, yang paling sombong. Saya lihat, oh ini orangnya ini. Wah, dia perlihatkan semua keilmuannya gitu ya kan. Dan dia digelari apa? Manusia batu. Ya namanya aliran kita kan memang selalu mainnya batu kan. Jadi, oh manusia batu. Memang sih jari-jarinya keren. Body bagus. Jadi singkat cerita, waktu itu saya datanglah latihan. Dibisikin sama master saya kan, nak hati-hati, namamu sudah dikenal sama dia dan dia penasaran samamu. Terus gimana sensei bilang? Dia mau menguji kamu hari ini. Jadi saya bilang, gimana dia? Wah, lumayan sih kata sensei saya waktu itu kan. Boleh diuji gitu. Tapi sensei bilang sama saya, sini dulu, jangan gegabah, sini dulu. Lama sensei, kamu latihan kan? Latihan, aktif latihan sejak di daerah, aktif. Ya udahlah, jangan kecewakan sensei. Baik. Jadi singkat cerita, kita komite tarung. Kalau di tempat kami kan tarung bebas ya kan. Ya namanya orang sudah sejiwa dengan bela dirinya ya kan. Sudah dari sejak dulu digembleng untuk mati di bela diri kan. Waktu itu jadi saya komite pakai satu tangan gini, satu tangan simpan di belakang segini modelnya kan. Dia merasa diremehin, merasa dipandang enteng kata dia kan. Waktu saya datang lihat mereka latihan, saya kan pakai baju biasa tuh. Begitu saya datang minggu depannya, saya pakai sabuk yang setara dengan sabuknya dia. Kaget. Ternyata yang kemarin datang nonton ini bukan penonton biasa, ternyata pemain juga, gitu kan. Dalam hati pasti sudah gentar dia, karena tangan hitam semua kan waktu itu, masih aktif sekali latihan. Jadi sensei bilang, Zuma, oh sensei. Dipanggil dia kan, sini. Oh, ketemu lagi kita kan, tak berhadapan. Ronde pertama pakai tangan satu. Dia protes. Nggak boleh begitu. Dia protes sama pelatih kan, nggak boleh. Itu pandang enteng namanya. Saya bilang, itu style saya kalau tarung. Nggak kamu atur, serang aja, sepuasmu, aku bilang gitu kan. Udah kau makan aja kalau kau bisa, masuk aja, nggak usah terlalu banyak cerita, bilang gitu. Serang aja. Akhirnya semakin emosi dia kan, memang sengaja buat emosi dia kan. Jadi begitu dia di ronde ketiga kayaknya waktu itu. Ronde ketiga saya sudah pakai ancang-ancang kayak gini kan. Sudah maju. Begitu dia masuk tendangan putar, teman-teman, dia nggak sadar tangan saya ini masuk tepat di sini. Jatuh seperti pohon tumbang. Jadi, tapi yang aneh, mau tahu? Yang aneh itu bukan sini yang dipegang. Ngerti nggak yang dipegang di mana, teman-teman? Di belakang. Di belakang sini yang dipegang. Oh, kata dia, jatuh. Gum. Di belakang sini dipegang. Aduh, dia merintih, orang semua yang ada berdiri semua kan, berdiri dia. Habis itu, aku bilang, ini ilmunya yang besar mulut, bilang gitu. Kau belum tahu saya, aku bilang. Kau berdiri. Begitu dia berdiri, mau tahu teman-teman, berdiri dia, gak bisa sampai lurus badannya, gak bisa lurus badannya. Berdiri sedikit jatuh. Oleng kan, karena kenapa? Otak bergerak. Otaknya itu, otak di dalam itu tinggalkan tempat. Jadi otak ini bergerak gini. Jadi otaknya itu trauma otak. Begitu dia berdiri pasti jatuh. Lama-lama apa yang terjadi? Muntah terus dia. Akhirnya dia berdiri di tembok. Dia harus pegang tembok. Lepaskan tembok itu, berdiri, jatuh lagi. Jadi apa dia bilang? Curang, kata dia. Curang. Kenapa curang? Curang karena kenapa pakai batu, kata dia. Dipikir saya ngambil batu, pukul di sini, pukul di belakang, entah apa bilang itu kan. Protes dia kan waktu itu. Jadi ditanyalah sama sensei saya waktu itu, sensei Dula. Kamu jangan terlalu sombong, dari tadi memang kau sombong sekali. Kau tidak tahu itu kah? Itu ketua Latsus di sini dulu dia. Cuman karena dia itu pindah mutasi dinas,
Dia istirahat kurang lebih 3 tahun di sini. Kalian itu anak baru, makanya hargai orang, jangan terlalu sombong. Dia itu diam-diam begitu. Bukan, kau jangan kau sepelekan orang. Kau sedikit pecahkan batu, sedikit ambil batu. Waktu dia kan, waktu kami datang nonton kan, sedikit-sedikit ambil batu kali kayak gini, dipecahkan. Dak, habis itu teriak, kiok, gitu. Jadi saya diam-diam aja. Jadi kira, aduh mainan saya ini. Tahun 98 itu mainan saya, aku bilang. Masih di IAIN waktu itu, Alauddin. Aduh ini makanan saya, ngapain dipamer-pamer yang kayak gini-gini. Jadi aku bilang sama sensei dulu lah, sensei, yang paling sakti muridnya di sini yang mana? Aku bilang gitu. Oh itu Bruce Lee itu di sini, kata dia. Manusia batu digelar manusia. Oh ya, boleh kita adu. Kapan nak? Hari Ahad, aku bilang. Saya datang. Aja kayak gitulah ceritanya. Kebetulan admin YouTube Zulkifli Ma'bas itu kan murid saya juga, dan dia ada pada saat itu. Jadi singkat cerita, begitu dia berdiri, begitu dia berdiri muntah sampai disiram air kepalanya, gak bisa dia ini, gak bisa sembuh. Mungkin istirahat berapa minggu dia itu baru bisa lihat. Setelah istirahat beberapa minggu, masuk lagi, dia nantang aku lagi, teman-teman. Nantang lagi dia. Saya penasaran, ayo lawan saya lagi, kata dia gitu. Apa aku bilang sama dia? Murid saya nih, yang admin yang Zulkifli Ma'bas, yang pegang YouTube Zulkifli Ma'bas. Kau jangan lawan saya, lawan anak didik saya, aku bilang. Ini saya puasa ya, sahabat. Demi Allah, lawan murid saya yang tahu muncrat darah dari hidung, bibir pecah. Gila nggak? Sejak itu gak pernah lagi berani. Saya merusak orang itu terakhir tahun berapa itu ya? Teman latihan juga sih. Memang juga dia sombong. Ya cari 1-2 lah dengan itu. Jadi sensei sampai waktu ronde keberapa itu bilang sensei sama saya, dia niat untuk mencederai kamu. Lebih baik dia daripada kamu. Prinsip bela diri kan, daripada aku mending kamu. Itu prinsip moto dalam aliran kami itu. Daripada saya lebih baik kau gitu. Akhirnya waktu itu teman-teman, saya istilahnya, kerahkan semua tenaga kan. Begitu dia masuk tendangan, sama begitu masuk tendangan, saya tusuk di sini. Nihong masuk di sini. Ini kan kita juga pusat ini ya, masuk di sini. Begitu dia tunduk, langsung nukite uce masuk di sini. Habis itu MP, kena di sini, MP jatuh. Gitu jatuh, mau tahu? Mungkin ada kurang lebih 10 tahun tidak pernah lagi masuk latihan. Lebih 10 tahun. Dan kabarnya dia lama di rumah sakit. Sama, ini juga geger otak, bergerak otaknya. Itulah cerita-ceritanya. Jadi kok kita lari ke situ ya? Ya tapi nggak apa-apa, pengalaman Bang Suma ya. Teman-teman yang tahu Bang Suma yang ada di Makassar pasti kenal. Oh iya, memang Bang Suma dulu kalau dia komite itu minimal harus 2 pelatih yang jaga. Karena kalau tidak, saya telan lawan saya. Mau dia orang Timur, mau orang Papua, orang Ambon. Apalagi kalau udah sombong, sudahlah. Kalau sombong udah kuhabisin. Gitu. Guru saya di sini ada yang nonton dari STM Pembangunan, Sensei Lina, Sensei Eda. Assalamualaikum. Sensei. Saya ingat waktu saya masih di pusat latihan, setiap saya tarung bebas, pasti ada 2 pelatih yang pegang saya, yang apit saya 2. Karena kalau Bang Suma main, tidak akan pernah berhenti sebelum lawan tumbang. Jadi pelatih itu harus kawal Bang Suma. Di dojo itu harus ada yang kawal Bang Suma, minimal 2 pelatih. Karena kalau tidak, ku cabut matanya. Kuisap matanya. Itulah ya, karena aliran saya memang aliran kasar ya teman-teman.
hak kita sebagai manusia itu dicabut pada saat kita berlatih. Memang itulah gemblengan pelatih ya. Makanya watak saya keras. Saya orangnya keras, tapi keras pada tempatnya, nggak sembarangan. Karena ilmu bela diri itu aliran apapun, betul. Siapa ini? Iya benar, Kyokushin. Tapi Kyokushin yang belum berpadu dengan Forky. Betul, Kyokushin. Jadi kita mirip-mirip Kyokushin dengan Mamoru, ya. Krav Maga kalau militer bela diri Israel, Krav Maga. Tapi kalau kita berlatih itu memang hak kita sebagai manusia itu dihilangin. Jadi memang tabiat itu diajari untuk keras. Tapi keras nampak di luar, dalamnya lembut gitu. Diajari gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa tangan Bang Suma, ya itu tadi. Ini enggak goyang-goyang lagi dia nih. Enggak goyang, udah mati dia, tulangnya udah mati. Seperti itu. Kalau tangan ini udah terlatih dengan balok bambu. Kita nggak fitness tapi ini urat-urat gini nih, ini untuk pertahanan ini. Ini yang besar ini bukan tulang, ini urat. Ini untuk nangkis. Ini urat ini, bukan tulang ini urat. Urat ini karena dilatih push up, jadi pakai menangkis kayak gini tuh. Kalau dia masih kayu, insya Allah ini kuat. Makanya aliran saya itu kalau lawan itu bawa alat, itu lebih bagus daripada tangan kosong. Di aliran kami itu lebih bagus menggunakan tangan kosong. Benda. Lawan kita itu lebih bagus dia mau pakai benda, entah itu parang atau balok, daripada dia tangan kosong. Kalau dia menggunakan benda, mesti balok atau parang ya, itu lebih cepat kita atasi daripada tangan kosong. Kalau kita disuruh memilih, ya saya lebih suka orang yang menggunakan senjata tajam. Dulu ada cerita ya, pengalaman waktu di kampus. Nah ini lagi-lagi teman-teman alumni nih. Teman-teman alumni Universitas Muslim Indonesia Angkatan 98. Pernah dulu ada kejadian di kampus pengeroyokan gitu. Ya alhamdulillah, seorang diri Suma dengan menggunakan senjata tajam bisa diamankan. Malah pada saat proses penyelidikan itu yang ditanya, apa yang ditanya? Kamu keroyok orang, kamu harus ditahan. Jadi dosenku bilang gini, dosen bahasa Inggrisku waktu itu, loh, anak ini justru yang dikeroyok pak, dia yang dikeroyok. Nggak mungkin, masa 13 orang masuk di klinik dia sendiri? Iya pak, ini yang dikeroyok, anak ini yang dikeroyok, bukan dia menganiaya orang, dia sendiri dikeroyok sama 13 temannya di ruangan selat lantai 2. Oh kok bisa bu? Di mana mak? Nggak masuk akal kata dia. Masa 13 orang masuk rumah sakit dengan satu orang ini? Alhamdulillah waktu itu bapak penyelidiknya datang dari Polres waktu itu kan. Dia tanganku, itu yang menyelamatkan sampai Bang Suma nggak ditahan. Dia lihat tanganku waktu itu kan. Jalan? Ya mobil kok ini sekali di musafir mau jalan kaki. Ya jalan ya. Nah, Salam sama pasukan bawah. ya itu pak. Ya. Siapa namanya? Tikar pak. Tikar. Iya. Hati di jalan ya. Iya. Jangan lupa cuci muka pakai air coto pas berbuat sampangkep. Siapa? Kumur-kumur pakai air Indomie ya. Contoh Armin apa? Contoh. Iya yang gratis ketupat. Oke. Hati deh. Gitu. Jadi waktu itu pas kita mau KKN, kamu kalau sampai ditahan,
kamu nggak berangkat KKN, tunggu tahun depan. Tunggu dulu Pak, apa masalahnya? Ya kamu lakukan pengeroyokan, kamu aniaya orang. Itu kalau sampai mati yang pecah, ada kan yang saya hantamkan pakai besi nako ya, kaca nako yang jendela-jendela gini kan. Begitu dia loncat sambil kepala, langsung pecah di sini dia, cacat sampai seumur hidup. Loh, saya yang dikeroyok Pak, masa saya yang harus ditahan? Yang dikeroyok saya. Memang saya dikeroyok di ruangan sempit, aku bilang gitu. Di ruangan sempit, jadi mereka nggak bisa lari. Apesnya, pada saat saya dipukulin pakai helm, belum helm standar waktu itu kan, masih helm yang biasa. Helm saya dipakai pukul, pecah tuh helm. Aduh, ada apa ini kalian? Ayo, loncat satu, dikuncikan aku pintu kan dari dalam, dikunci pintu. Maksudnya dia bisa nanganin Bang Suma, karena sendiri mereka 13 orang. Jadi dia kunci pintu, dari dalam. Nah, giliran saya ngamuk. Dia yang setengah mati buka pintunya mau keluar. Hancur semua di dalam. 13 orang loh. Ya Allah ya Karim. Mungkin teman-teman kampus masih, kalau ada yang nonton ini pasti tertawa. Itu kisah yang sangat luar biasa. Jadi, singkat cerita, saya dibawa ke ruang dosen. Didatangkanlah polsek terdekat. Habis itu, saya mau di BAP segala macam. Ini pengeroyokan, di mana kejadiannya, jam berapa, ini. Kamu dengan siapa aja? Kok begitu Pak pertanyaannya? Iya, kamu dengan siapa aja? Padahal demi Allah nih, saya pakai sumpah nih teman-teman. Satu orang pakai badi, tahu badi nggak? Pisau sepanjang ini, panjang ini pisaunya. Satu orang. Ini demi Allah saya puasa nggak mungkin bohong kan? Satu orang pakai pisau gini. Di ruangan sempit 6x3. Bang Suma bisa lolos dari keroyokan 13 orang. Ya, singkat cerita waktu itu intinya mau ditahan lah ya kan, karena orang semua dibawa ke rumah sakit. Jadi polisinya bilang gini, adek ini sendiri? Iya Pak, saya dikeroyok. Teman-teman perempuan, namanya Bang Suma waktu itu kan masih ganteng lah ya. Bang Suma waktu itu masih cakep, masih muda. Namanya usia baru 20 tahun, 21 tahun. Cewek-cewek perempuan itu, anak-anak farmasi, ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pak, dia tidak memukul Pak, dia dikeroyok, tahu apa? Kulit si cantik ini bela aku. Teriak orang semua. Iya, dia itu yang dikeroyok Pak, kami saksinya. Dia itu dikeroyok, kata dia gitu. Ada yang teriak, yayangku itu dikeroyok kok dong. Ada orang istilah gini kan. Jadi waktu itu polisi yang pakai baju kaos celana dinas tapi baju kaos polisi itu bilang gini, adek ini tangannya kenapa? Oh, saya latihan Pak. Pasti aliran ini kan? Iya Pak. Ditepuklah komandannya. Komandan, memang tahu kalau aliran perguruan ini jangan khawatir. Kalau langsung begini tuh polisi kan? Karena aku juga dulu di situ. Dalam hatiku, ya ampun potongannya kayak gini Bapak. Iya dek, saya juga di situ dulu. Terus sudah sampai sabuk apa komandan? Cuman saya nggak bisa. Saya cuma latihan 6 bulan. Kenapa bisa? Saya masuk latihan itu pas pulang, darah yang keluar. Darah yang keluar katanya. Terus dia pipis juga darah yang keluar. Jadi gimana nggak darah keluar? Gimana nggak keluar? Orang diinjak-injak perutnya, dikasih baring, di paving block, kasih baring kita kan, kasih baring. Habis itu kaki diangkat sejengkal dari lantai, kepala diangkat sejengkal dari lantai. Jadi badan kita posisinya kayak ini kan, lantai ini kan, badan kita ini naik. Habis itu dibuangi beton di perut ini, dibuang beton. Orang loncat-loncat di atas, loncat para pelatih loncat di atas, ganti-gantian, kayak gitu-gitulah. Jadi iya, pantaslah Bapak, nya darah keluar, pipis darah juga karena latihan ini. Iya. Jadi komandan bilang, memang saya percaya kalau dia ini dikeroyok komandan. Kita sudah sabuk apa deh? Saya sabuk ini. Oh pantas, itu sabuk yang paling disegani di aliran itu. Saya juga pernah komandan. Saya gini. Masih ada formulinya. Cuman karena saya nggak tahan, saya keluar darah, saya sesak napas segala macam lah saya kan. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Saya malah dibalikin sama pelatih, sama polisinya. Gimana dek? Menurut Pak Dekan, kalau kamu mau teruskan ini, kamu nggak jadi KKN. Tapi kalau kamu
damai, kamu jadi KKN. Loh, saya gak ada masalah Pak, aku bilang. Saya gak masalah. Saya kan yang dikeroyok, lagian saya gak ada apa-apa, gak ada bekas. Lillahi ta'ala gak ada sedikit pun yang nyentuh kepala saya, kecuali yang satu, yang pukul helm dari belakang. Karena itu pukulan pertama, kan saya lagi interogasi, lagi cerita sama si dok. Tiba-tiba, ada apa ini? Kenapa kalian? Oh, sudahlah, babak belur semua. Begitu singkat ceritanya. Jadi saat itu pergi ke KKN. Sampai di daerah KKN di Pinrang, orang-orang yang kemudian teman-temannya yang sudah ada, masih ada tersisa isolasi, apa namanya, bekas-bekas jahitan, perban-perbannya masih ada yang masih diikat pakai kain tangannya waktu itu. Gila nggak? Terus anak-anak datang kan di tempat, di lerang-lerang tuh tempatnya KKN Pinrang, lerang-lerang, Kecamatan Paleteang, tempatnya Kospin waktu itu. Jadi sampai waktu cerita ini ku ceritain sama almarhum Papa, marah dia, nangis. Kenapa hal ini baru kamu ceritakan, nak? Kamu hampir mati anakku, kata dia gitu kan. Enggak lah Pak, biasa aja pun, anak ini alhamdulillah udah bisa bilang. Jadi pas kemudian saya di Pinrang, anak-anak lapor, Bang, kenapa? Ada yang cari di depan. Siapa? Nah ini ada. Waduh, dari mana? Katanya dari posko sana, anak KKN juga, dari kampusnya abang juga. Siapa ya? Jadi saya keluar lah kan, intip dari jendela. Aduh, orang-orang yang jadi korban di kampus datang. Habis itu kampungnya dia. Gila, aku bilang, aduh, selesailah, aku bilang, aku ini di kampungnya dia kan. Selesailah ini, tamatlah cerita aku ini, aku bilang sini. Mereka datang, masih ada bekas perban, masih ada yang diikat tangannya, baru turun dari motor masih begini jalan kan. Ada yang masih pakai tongkat. Aku bilang, ya Allah ya Karim, aku lari gak mungkin. Waktu itu belum ada HP. Saya sudah punya HP waktu itu. Tahun 2002, Bang Subo sudah punya HP. 2002 itu saya sudah punya HP Motorola. Itu HP ku panjang juga segini. Panjangnya juga segini panjangnya, tapi ada antenanya segini. Itu kalau dipakai lempar anjing, mati anjingnya. Karena baja Motorola kan. Terus beli kartu waktu itu, kartu Halo enggak ya, Simpati apa Telkomsel, waktu Telkomsel. Beli kartunya itu 1 juta 2002. Saya mau menelpon, tapi pulsa nggak ada. Paling nelpon ke rumah, karena baru Bang Suma yang pegang HP, baru hitung beberapa orang lah. Di angkatan saya itu di poskoku cuma Bang Suma pegang HP waktu itu. Kalau di rumah di Makassar belum ada, kecuali adik saya itu punya HP 1 yang kecil, tapi tidak bisa connect juga. Akhirnya telepon rumah tidak bisa. Jadi saya pasrah waktu itu. Udah mau ngapain mereka terserah lah. Tapi karena supaya tidak jadi heboh di kampungnya orang, waktu itu saya langsung tanya kepada Pak Lingkungan di posko saya, Pak, saya ada masalah ini. Kenapa? Yang cari saya di luar itu ini. Wah, kamu enggak usah kalau begitu. Kamu masuk kamar. Jadi waktu itu saya masuk kamar. Dibukalah pintu sama Pak Lingkungan, suruh duduk semua. Mana ini? Mana Bang Suma? Tapi tentu bukan Bang Suma dicari waktu itu namanya. Mana Bang Suma? Pergi keluar tadi sama Bu Desa. Begini gitulah. Saya dengar mereka curhat. Intinya ternyata mereka mengadakan kegiatan 17 Agustus di posko mereka. Di posko mereka mengadakan kegiatan 17 Agustus, dan ternyata warga di situ merasa dicurangin sama anak KKN. Akhirnya warga sama warga ribut, lomba takro kan. Warga sama warga ribut. Ada yang luka waktu itu, sampai pukul-pukulan warga di situ. Mereka yang jadi sasaran warga yang merasa dikalahin kan, merasa dicurangi gitu. Akhirnya mereka di situ terancam, ketakutan sama penduduk asli di sana. Ternyata kedatangannya di posko mau numpang di situ, karena di situ ada Bang Suma. Mereka merasa nyaman
dengan Bang Suma. Bayangkan aja teman-teman, itu kan seangkatanku. Ya, bonyok-bonyok dia nggak tahu kalau selama ini Bang Suma ternyata main bela diri di luar kampus. Begitu dia ini baru, ternyata anak ini pemain hebat kali ya, kok bisa-bisanya kita dikalahkan. Akhirnya bukan benci mereka itu, mereka jadi sayang sama Bang Suma. Akhirnya sejak itulah saya menjadi bagian dari mereka lah, yang dituakan sama mereka lah. Setiap hari kegiatan, organisasi dan seterusnya, baik itu HMI atau PMII, kami dulu mengistilahkannya PM11. Itu pasti Bang Suma dipanggil, dituakan lah sama mereka setelah itu. Jadi ceritanya dia datang, aku bilang, kamu masih mau? Setelah saya dengarkan kan, kalian masih belum kapok-kapok juga? Tidak saudara, tidak saudara. Kami datang di sini justru mau minta perlindungan. Hanya saudara yang bisa bantu kami. Loh, ini kampung kalian? Iya memang, tapi kampungku jauh, masih desa sebelah. Tadi ya. Terus kalian mau apa? Begini. Oh ya sudah, kalau bapak lingkungan saya izinkan kalian nginap di sini, silakan aja. Akhirnya malamnya saya nggak bisa tidur. Mana tahu saya tidur habis itu dicungkil sama linggis, jadi nggak bisa tidur. Tapi teman-teman poskoku suruh siap, kalau mereka macam-macam ini bantu saya ya, yang sampai saya tidur saya dikerjain. Oh iya bang tadi. Akhirnya sampai kurang lebih 4 hari mereka di posko. Akhirnya kami akrab kembali seperti sediakan. Nah, ini kenapa saya sampaikan, supaya kalau ada anak-anak kita nih, bapak ibu, kalau mereka masih punya ruang waktu daripada main HP, mending dimasukkan untuk belajar bela diri. Bela diri apapun itu, semua bela diri itu punya kelebihan. Mau dia taekwondo, mau dia ingkai, mau dia lemkari, ingkanas, apalagi jet kundo, aikido, ya, kempo, apalagi kempo, ya semua bagus. Setiap aliran bela diri itu bagus, punya kelebihan masing-masing. Silat juga betul, ya, silat, kungfu, silakan anak-anak kita masuk. Yang penting mereka geluti benar-benar bidangnya, pasti bagus. Karena saya sendiri sudah mengalami itu, sudah mengalami manfaat dari bela diri. Ya, sekarang umur sudah kepala 4. Tapi kalau masih mau diadu boleh. Yang masih umur 20 tahun mau lomba lari boleh. Mau lomba push up boleh, mau tahan-tahan bernapas sambil menyelam boleh. Saya masih berani untuk kemudian adu fisik dengan usia 20 tahun sampai 30 tahun. Meskipun usia saya sudah kepala 4. Gitu, sahabat-sahabat, sekedar pengalaman aja ya. Karena di sini sudah pukul 4:30, saya harus pulang ke rumah. Karena jam dinas Sapam itu ya jam 3. Jam 3 Sapam udah pulang, biarkan aja kantornya kosong. Mau diambil sama maling apa-apa, namanya juga Sapam ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Bang Suma Sapam, ya nggak apa-apa. Saya ini memang Sapamnya umat Islam, supaya mereka tidak murtad. Yang menjaga keamanan, mudah-mudahan mereka tidak murtad. Kalau perlu teman-teman yang ada di luar itu yang bisa masuk ke Islam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekedar sharing-sharing aja, pengalaman-pengalaman aja ya, supaya lebih akrab dengan Bang Suma gitu. Oke. Yang nonton lumayan juga loh, padahal ini Komal kecil loh. Akun kecil loh ini Bang Suma, padahal akun kita ini nggak terlalu besar. Tapi ya alhamdulillah, teman-teman girohnya, semangatnya itu luar biasa. Thank you ya. Terus saya mau pasang yang di YouTube saya mau pasang link di sana. Karena banyak yang saranin, Bang, kalau ini pasang linknya, karena banyak yang mau berpartisipasi tapi mereka nggak tahu caranya. Maksudnya mendukung dunia, mendukung dakwah apologet kita gitu maksudnya. Kalau yang mau aja
mau aja kan, yang mau mendukung dakwah kita itu kan cuma berapa itu, 19.000 per bulan kan teman-teman. Anda nggak jatuh miskin kan kalau Anda berimpak untuk dakwah apologet kita, ikan apa rugi enggak teman-teman kalau berimpak 19.000 per bulan untuk dakwah apologet, membantu teman-teman apologet? Enggak kan? Makanya saya tekan link di channel Zulkifli M. Abbas biar teman-teman yang bertanya-tanya, Bang Suma kayak mana caranya kemarin itu bisa berlangganan, ya, makanya aku tulis di sana. Jadi teman-teman yang ingin silakan aja, la ikraha fiddin, tak ada paksaan, gak ada ruginya kan? Atau merasa rugi kalau misalnya untuk apologet, untuk admin, untuk teman-teman yang aktif kayak kemarin, alhamdulillah sahabat-sahabat, masya Allah, teman kita mau operasi, siapa? Bang Valen. Ya, dari gift yang Anda kasih, yang ada di YouTube, yang Anda kasih teman-teman, yang khususnya yang di YouTube nih, yang biasa kasih apa istilah itu, stiker-stiker, alhamdulillah ya ada dana dari MMCI juga. Kemudian dari MCI kita bisa selesaikan dalam kita kumpulkan dana-dana kecil akhirnya besar. Bang Valen itu mau operasi ya, alhamdulillah Bang Suma bisa kumpulkan dari stiker-stiker teman-teman itu 4,5 juta. Beliau sangat-sangat dalam keadaan sulit sekarang ini. Nah, alhamdulillah kita ada solusi dari stiker yang sahabat-sahabat YouTube dan yang ada gift di channel di Komal-Komal seperti ini. Ya, bisa kita meringankan beban teman-teman kita yang sakit. Bang Valen itu kalau nggak salah infeksi empedu, bahkan dia berpesan sama Bang Suma, kalau besok hari aku sudah nggak ada, tolong kelola channel saya untuk agama. Jadi saya bilang sama Bang Valen, jangan Bang, jangan bicara seperti itu, insya Allah abang akan sembuh ya. Jadi doakan sahabat-sahabat Bang Umar ya, Umar Afarisi kalau nggak salah ya, yang dulu itu lawan debat saya mulai dari sejak grup WA ya, grup WA kami sangat ribut sama Bang Valen itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dia dapat hidayah, dia sebarisan dengan kita, masya Allah. Meskipun sempat jadi kisru kemarin akibat pengucapan kata-kata pembaptisan adalah wudhu, beliau orang yang paling keras menantang. Kemudian nama api juga beliau protes, tapi itu manusiawi. Dan menurut laporan beliau, japrian beliau, Bang Suma, saya sudah ketemu dengan ketua api Jabodetabek. Saya bersedia untuk membantu teman-teman di api. Artinya ya siapapun kalau sudah datang masanya untuk kemudian bersilaturahmi dengan baik, Allah akan membukakan jalan itu. Bang Valen itu Umar Al-Farisi yang ribut dengan Bang Suma, yang memprotes Bang Suma terkait dengan kata baptis adalah wudhu, masih kan enggak? Itu lagi sakit, beliau telepon kemarin, japri saya kemarin, Bang Suma minta tolong kayak gini itulah ya. Tugas kita sebagai muslim harus saling membantu. Alhamdulillah dari stiker yang ada, gift yang ada, dan bantuan dari MMCI juga, kita bisa kemudian membantu beliau. Jadi teman-teman, saya sudah menyematkan link yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Bagi yang mau berimpak bersedekah silakan, Anda nggak rugi, nggak ada paksaan. Cuman 19.000 per bulan. Tapi 19.000 per bulan ini, kalau netizen kita itu 318.000 kali 19.000, kita bisa bikin pesantren besar.
Gitu ya teman-teman. Anggap saja koin 1.000 per hari dikumpul 1.000 kan 30.000-nya per hari kan, per bulan. Tapi nggak minta 30.000, cuma 19.000 itu ada di YouTube Zulkifli Mabas, silakan dilihat di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Di sini sudah asar, saya juga harus balik kanan ke rumah karena kita mau live debat. Karena kalau cerita kayak gini terus capek, aku capek sendiri gitu loh. Ya, mau baca komen 1.200, 1.100 komen, kapan selesainya kalau baca semua gitu. Saya nyampe rumah dulu, baru kita berdebat. Kita cari pasien, mana tahu mereka bisa disembuhkan. Ya, teman-teman. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari pertemuan ini. Saya doakan saudara-saudara semua yang dalam keadaan sehat, sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan yang dalam keadaan sehat tetap dalam keadaan sehat, dan yang lagi sulit perekonomiannya kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga ya, mendapatkan rezeki dari Allah. Masya Allah. Nah, ini sudah ada di YouTube sahabatku Ardianto Anto, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih ya. 19.000 loh itu. Ikhlaskan ya. 19.000 itu ketika langganan dengan channel Bang Suma, insya Allah rasakan aja nanti bagaimana perkembangan rezekinya ke depan. Rudin, nakal juga dia, ikut juga ini Dinda Rudin ini, nakal juga dia. Ya, insya Allah rasakan nanti, tapi nggak usah pamer ya. Setelah saya langganan dengan doa-doa Bang Suma, alhamdulillah rezeki saya semakin bagus, kesehatan saya semakin bagus, anak-anak saya mudah menerima nasihat, istri saya kemudian mudah dinasihati, suami saya sekarang rajin sholat, dan seterusnya. Kita saling mendoakan. Sahabat-sahabat yang mendukung, baik yang cuma nonton ataupun yang berlangganan dengan stiker, ya kita doakan semua urusannya dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat selalu, dan yang terpenting semua yang menjadi niatan yang baik, cita-cita yang baik tentang dirinya, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang pasangannya, keluarganya, itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Cerita-cerita kita yang ya sekedar hanya intermezzo, karena saya juga menginginkan kemudian Komal kita ini kuat, Komal Bang Suma 03, karena 01 masih belum bisa bernapas, mungkin besok bisa 02 ya, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman, kita saling mendoakan supaya kita diberikan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oke. Saya sampai rumah mungkin kurang lebih 20 menit lewat tol ya. Nanti kita ketemu lagi di rumah. Kita tutup sahabat-sahabat sekalian dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Dadah semuanya. Buka maskermu, mau tengok muka cakepmu. Begitu buka masker giginya nong-nong, giginya panjangnya 3 cm. Jadi kamu pulang juga.
Sampai situ. Kamu pulang jam berapa? Setengah sampai. Kamu bukannya setiap hari buka di kantor? Nah, Kamu bukannya tiap hari buka di kantor? enggak sampai. Nggak bisa jadi karyawan teladan berarti. Oke ya teman-teman ya, bye. Oten yang penasaran, abis ini 30 menit kurang lebih kita ketemu naik di sahabat Bang Suma, oke? Sahabat Bang Suma insya Allah ya. Oke bosku.